Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan para kawula muda yang kami kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi ini saya bersama dengan istri saya mengajak kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Karena itu kita awali dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah kami yang baik, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah dan kami agungkan dalam Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberi jaminan keselamatan kepada kami. Pagi yang teduh ini, kami mau mengawali kegiatan kami hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini 19 Januari 2023 terambil dari kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 40 ayat yang ke-6 dalam tema merasakan dan menyelami perbuatan Tuhan. Mazmur 40 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dari pembacaan itu apa saja yang perlu ditanyakan? Dari Mazmur 40 ayat 6 ini, yang ingin saya tanyakan adalah, sebutkan 2 perbuatan Allah atau kemurahan Allah yang Papa alami dalam hidup Papa. Kemurahan atau perbuatan Allah yang pertama dalam hidup saya adalah bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di Golgota dalam rangka mengampuni dosa saya, mendamaikan saya dengan Allah, dan menebus saya sehingga saya boleh berkenan di hadapan Allah. Yang kedua adalah pengalaman dalam perjalanan hidup, di mana dalam bulan Oktober 2022 saya menjalani perawatan medis di negara Swiss di rumah sakit Basel University Hospital, dan saya bisa melewati seluruh perjalanan kesehatan saya yang memburuk, dan hari ini saya boleh aman di dalam Tuhan. Demikian juga segala biaya yang ditanggungkan kepada saya, Tuhan sendiri yang kemudian menjawabnya, lunasinya, sehingga saya bisa pulang ke Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apakah yang Papa rasakan ketika menerima kemurahan Allah tersebut? Yang saya rasakan adalah tentunya saya
sangat bersukacita di dalam Tuhan karena saya yang tidak layak dilayakkan Tuhan. Saya yang tidak berharga dihargai Tuhan. Saya yang tidak punya keuangan untuk melunasi biaya rumah sakit yang hampir 2 miliar rupiah, tetapi kemudian Tuhan yang melunasinya. Dan banyak hal yang tidak terhitung dalam hidup saya, tetapi prinsipnya saya mengalami sukacita dan pujian syukur kepada Tuhan. Nah, dari 2 pertanyaan itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya bagian ini dari Mazmur 40 ayat 6 adalah Mazmur yang berkaitan dengan pengalaman Raja Daud. Raja Daud, dia mengalami pengalaman yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dari eksternal maupun dari internal. Kalau dia mengalami pengalaman yang eksternal adalah berkaitan dengan pengalaman ketika dia menjadi seorang gembala, di mana dia menggembalakan domba-domba Allah dan dia mampu untuk melawan setiap singa maupun serigala. Dia mampu mengalahkan hewan-hewan yang dianggap manusia sebagai hewan yang sangat buas itu. Dan dia menyadari bahwa itulah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dengan pengalaman eksternal itu, dia kemudian menggunakan keyakinan bahwa Tuhan berpihak dalam hidupnya, maka kemudian dia mampu mengalahkan Goliat dalam pertempuran bangsa Israel dan bangsa Filistin. Jadi kita lihat di sini bahwa pengalaman Raja Daud secara eksternal membuktikan bahwa perbuatan Tuhan sangat besar di dalam hidupnya. Kemudian tidak hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal, di mana tentunya dia mengalami berbagai tantangan dari pihak keluarga. Anaknya Absalom juga pernah menyerang dia, memberontak, ingin mengambil tahta dari ayahnya. Tetapi kemudian Absalom sendiri yang menjadi anak durhaka itu, dia mati dengan sangat nahas, yaitu ketika kepalanya nyangkut di dahan pohon, di mana dapat kita pahami bahwa karena pemberontakan Absalom itu, Absalom mengalami kematian dengan cara yaitu dia tergantung di antara langit dan bumi. Langit tidak menerima, bumi pun tidak menerima dia. Jadi kemudian pada akhirnya Raja Daud dengan tentaranya dapat kembali ke istana untuk kembali memerintah bangsa Israel. Itu hanya seberapa
perbuatan Tuhan yang dialami oleh Raja Daud, dan masih banyak lagi. Bahkan dia berkata dalam ayat ini tidak terhitung. Oleh karena itu, kita juga percaya bahwa kalau kita mau membuat urutan berapa banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka pasti juga kita akan berkata seperti Raja Daud, tidak terhitung. Oleh karena itu, biarlah kita terus mencatat setiap hari perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Karena itu, bagikanlah firman Tuhan ini kepada orang-orang yang belum menyadari akan perbuatan Tuhan. Katakan kepada mereka bahwa tak terbilang jumlahnya karya Tuhan, perbuatan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya semua itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pandu bagi kami untuk selalu melihat kemurahan Tuhan, perbuatan Tuhan yang tidak terhitung. Dan pada akhirnya kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam renungan ini. Tuhan memberkati agar melalui kehidupan yang bersandar pada Tuhan, kami semua boleh melihat betul kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, kuduskan kami dalam nama Yesus, penolong kami yang setia. Kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.